Mas, maksudnya apa ini? Pernah melihat kejadian seperti itu? Atau bahkan kamu adalah salah satu korbannya? Aksi pelecehan seksual yang ada di tayangan tadi bisa jadi itu biasa buat kamu, khususnya untuk kamu yang sering menggunakan angkutan umum seperti KRL. KRL menjadi moda transportasi umum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ibu kota. Menurut data dari PT Komuter Indonesia, hingga Juni 2018, rata-rata pengguna KRL per harinya bisa mencapai 1.1.438 pengguna pada hari kerja. Luar biasa bukan? Dari jumlah pengguna yang banyak tersebut, hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya pelecehan seksual. Menurut jurnal yang ditulis oleh Anissa Karlina berjudul Pelecehan Seksual di Angkutan KRL Ekonomi dari Perspektif Pelaku, yang disampaikan pada The 17th SFTPT International Symposium Jember University, menyatakan bahwa bentuk pelecehan seksual yang terjadi di KRL sangatlah beragam, mulai dari hanya memandang, menyentuh, hingga menggesekkan alat kelamin ke tubuh korban. Berikut kami mewawancarai salah satu korban pelecehan seksual di KRL. Kalau gue sendiri sih, gue pernah ngalamin yang tidak mengenakan gitu di KRL. Itu tuh kejadiannya yang pas ketika gue masuk, nah itu kan penuh tuh KRL-nya penuh. Nah gue itu mojok di pintu KRL. Itu sebenarnya sih buat menghindari, maksudnya gue tuh nggak suka di dempet-dempet dan emang gue sendiri sukanya lebih suka nyender gitu kan. Terus depan gue itu cewek, nah belakang gue itu ada mas-mas. Nah dia itu karena pas banget dia belakang gue awalnya nggak expect sih, maksudnya kayak gue nggak tahu gitu loh kalau misalnya dia emang pengen ngedeketin gue gitu. Dia ngedeketin gue, terus di situ gue kayak yang langsung deg-degan banget, soalnya dia ngedeketin gue sampai segitunya gitu loh. Kata gue, ini ada apa ya di belakang gitu, kayak nggak enak gitu. Dan gue kayak perasaan gue makin nggak enak gitu kan. Sedangkan di situ bener-bener gue udah nggak bisa bergerak sama sekali. Terus semakin lama dia semakin deket. Di situ juga belum tempat pemberhentian juga. Jadi tuh gue bingung, gue mau teriak atau gue mau kayak gimana gitu kan. Nah, jadi dianya tuh semakin deket dan gak tahu sih, gue kayak ngeblank gitu kan. Seharusnya emang ya entah gue teriak atau gimana, tapi di situ bener-bener langsung ngeblank dan serius gue tuh kayak pengen nangis gitu. Terus yang pas akhirnya kebuka kan tuh, nah kebuka gue langsung keluar. Nah pas banget di situ juga tempat pemberhentian gue. Selama di situ gue bingung mau kayak gimana gitu, karena jujur aja gue pengen nangis dan selama itu gue nggak fokus gitu loh. Gue pengen jatuh, terus pikiran gue kemana-mana gitu loh, karena gue nggak bisa speak up juga di situ. Eits, bukan hanya itu. Kami juga menemui korban lain yang berani membagikan kisahnya kepada kami. Sebut saja namanya Bunga. Iya, saya pernah ngalamin kejadian yang nggak ngenakin gitu di KRL. Jadi waktu itu saya naik KRL sama teman saya. Saya itu berdua kan naik KRL. Itu posisinya pas lagi di stasiun Tanah Abang. Nah, di situ emang waktu itu kejadiannya sekitar jam 4 atau jam 5-an sore. Itu saya naik KRL sama teman saya. Nah, posisi pada saat itu stasiunnya itu benar-benar penuh banget. Nah, waktu itu saya naik KRL. Saya itu ngerasa kejadian yang gak enaknya itu pas saya itu lagi diri. Itu pas banget waktu itu di pojokan. Saya ingat banget. Waktu itu di samping saya itu ada mas-mas yang mungkin umurnya sekitar 25-an kali ya, belum terlalu tua banget juga. Tapi saya itu mulai risih itu setelah saya itu ngerasa kayak dia itu kayak ngeliatin saya itu kayak aneh gitu, dan nggak kayak orang biasa gitu ngeliatinnya gitu. Nah terus
pas saya mulai kayak menghindar, kayak agak geser dikit, terus dia kayak rada-rada mulai ngedeketin juga gitu. Terus sambil ngeliatin kayak dari atas sampai bawah gitu. Terus saya udah mulai ketakutan tuh waktu saat itu kan. Terus saya juga sempat ngelirik teman saya gitu kan, kayak pengen ngomong gitu ke teman, tapi juga rada susah waktu itu, soalnya posisinya kereta apinya penuh gitu kan. Nah setelah itu beberapa menit kemudian, bener-bener saya tuh waktu itu deg-degan banget, kayak ya ampun ya Allah ini gimana gitu kan ya, mau ngindar juga gimana gitu kan. Nah jadi untungnya nggak selang lama gitu kan, dia berhenti di stasiun apa gitu. Untungnya waktu itu dia turun duluan sih, jadi ya saya juga ngerasanya ya nggak terlalu maksudnya udah agak legaan gitu. Tapi tetap aja gitu sampai sekarang tuh kayak rada-rada kebayang-bayang gitu kalau naik KRL gitu. Soalnya saya juga jarang kan naik KRL gitu. Terus pas kalinya naik KRL malah jadi kejadiannya kayak gitu, jadi kayak nggak ngenakin banget gitu. Nah setelah itu saya keluar dari gerbong kereta itu, pas banget kan saya udah nyampe juga di tujuan saya. Nah habis itu setelah itu saya langsung lapor ke petugas yang ada di sana. Saya langsung bilang, saya langsung ceritain kejadian yang waktu saya kejadian di kereta itu. Saya bilang kalau misalkan saya itu ngalamin kejadian yang gak enak gitu. Saya itu kayak mendapat perlakuan yang kayak gak enak itu sama seorang laki-laki gitu. Nah tapi petugas di sana itu dia nanyain, terus dia sempat nanyain sih, dia nanyain kayak terus laki-lakinya mana mbak gitu kan. Nah itu masalahnya mungkin ya, karena laki-lakinya emang udah turun duluan, terus saya juga gak punya bukti apa-apa, atau saya juga gak bisa moto waktu itu. Nah jadi kayak mas petugas yang di sana juga nanggepinnya ya gimana ya mbak ya, mbak juga gak punya bukti, jadi kita juga gak bisa kayak ngelanjutin ke ranah hukum juga gitu kan. Nah jadi ya udah gitu aja sih. Masnya cuma bilang kayak ya hati-hati aja neng kalau misalkan naik KRL gitu. Menyeramkan bukan? Pelecehan seksual ini bukan hanya melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat, tapi juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur di dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan bab 14 tentang kejahatan kesusilaan. Belum lagi, jika wacana tentang pengesahan RUU PKS terrealisasikan, hal ini akan memperkuat penindakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual. Saat ini, sudah banyak juga bermunculan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang berusaha untuk mengadvokasi dan menuntut keadilan untuk korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, kami mewawancarai Eva, Presidium Lingkar Studi Feminis Tangerang, yang memang berfokus pada isu-isu keperempuanan, khususnya yang terjadi di Tangerang Raya. Jadi kalau menurut saya mengenai kasus-kasus pelecehan yang ada di KRL itu sangat disayangkan sih. Yang pertama, sebenarnya kan di KRL itu kan ada petugas-petugas yang ada di KRL gitu kan. Salah satunya kayak semacam petugas pengamanan kayak gitu kan. Nah, kenapa hari ini masih banyak tragedi pelecehan di KRL? Karena yang pertama itu edukasi tentang gender, kemudian masih banyaknya stigma terkait korban-korban yang menjadi korban-korban pelecehan. Jadi menganggap bahwa korban pelecehan itu adalah suatu aib dan sebagainya. Maka dari itu yang menyebabkan masih banyaknya tragedi pelecehan di KRL kayak gitu. Kemudian untuk perannya pemerintah di salah satunya yang memang bergerak di bagian KRL gitu kan. Yang pertama ya edukasi sih sebenarnya, karena masih banyak juga petugas-petugas KRL yang memang juga tidak paham tentang isu-isu pelecehan seksual gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya, menanganinya, dan untuk fasilitas yang memang belum ada tentang terkait pengaduan-pengaduan bagaimana ketika si korban ini menjadi yaitu tadi korban pelecehan gitu, kayak gitu sih. Perilaku aparat penegak hukum yang memang belum teredukasi secara baik tentang gender menimbulkan kurangnya perhatian pada kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan sebagai korban. Kalau misalkan kejadiannya itu ada di stasiun ya bisa laporan ke kantor. Tapi kalau misalkan kejadiannya itu ada di KRL, bisa bilang ke petugas nanti agar diproses di kantor atau di stasiun terdekat gitu.
Oh iya, dulu pernah kejadian itu di dalam kereta waktu itu. Terus ada laporan di stasiun, itu orangnya kita bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Sisanya kita berikan ke aparat yang berwenang. Kasus pelecehan seksual ini bukanlah menjadi isu bagi kelompok gender atau seksual tertentu. Melainkan kasus pelecehan seksual ini haruslah menjadi isu bersama agar kita dapat mencari jalan solusinya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Oh iya, bagaimana tanggapanmu tentang kasus pelecehan seksual ini? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Kalau dari gue sih, gue lebih lihat dari laki-lakinya ya sebagai pelaku. Jangan sampai kita mentang-mentang kita laki-laki, kita ngeliat perempuan kayak, oh dia lebih lemah dari gue. Padahal yang kita tahu juga semua orang punya harga diri masing-masing, nggak cuma laki-laki. Perempuan juga punya harga diri dan kehormatan sendiri. Kalau misalnya menurut saya pribadi sih, mungkin lebih baik kalau untuk perempuannya itu lebih speak up kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu, dan juga bisa melapor kepada petugas yang ada di sana gitu. Jadi kalau dari saya sih saran untuk perempuan gitu yang misalnya terkena pelecehan seksual gitu, lebih baik kalian berani untuk speak up. Kalau dari saya sendiri sih, saya ingin menekankan pada aspek pendidikan, khususnya pendidikan secara umum, karena baik itu pada masyarakat sipil ataupun aparat penegak hukum juga terkadang masih terdapat bias gender gitu di dalamnya, yang tidak mengerti tentang pemahaman gender sehingga mengakibatkan korban dari kekerasan seksual ini atau pelecehan seksual ini tidak bisa ditangani dengan benar. Kadang-kadang juga aparat malah menganggap remeh kasus pelecehan seksual, sehingga ini jadi menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan. Kedepannya mungkin alangkah baiknya kalau pemerintah juga mengadakan pelatihan atau semacam edukasi baik kepada masyarakat sipil maupun aparat agar mengerti kasus-kasus yang kekerasan atau pelanggaran hukum yang berbasis pada gender.